tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Yesus, manusia ilahi, bagian yang kedua. Saudara kita, sudah dijelaskan Yesus manusia ilahi, tetapi masih menanyakan, mana dari Alkitabnya kalau Yesus manusia ilahi? Bagian yang pertama sudah hamba bahas. Yesus telah dinubuatkan sebagai Allah yang perkasa. Dia adalah firman Sang Pencipta, dan firman itu adalah ilahi atau Tuhan itu sendiri. Dan hal yang lain sudah dijelaskan tentang nama-nama Allah, tentang ketuhanan dari Kristus itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi Dia sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Jadi, jika ditanya mana dalilnya kalau Yesus manusia ilahi, hamba akan menyampaikannya sekali lagi. Yang pertama, nubuatan tentang kelahiran Yesus yang lahir sebagai manusia, tetapi namanya disebut Allah yang perkasa. Yesaya 9 ayat yang ke-6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Bukankah Tuhan itu ajaib yang dapat memberikan nasihat kepada setiap orang yang meminta pertolongan kepadanya? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang kedua, Yesus sepenuhnya Allah, setara dengan Allah. Setara berarti sama dengan Allah. Dan Yesus juga sepenuhnya manusia. Ini dalilnya, Filipi 2 ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah menjadi manusia, itulah Yesus, dan Dia bukan manusia biasa, Dia manusia ilahi. Yang ketiga, firman menjadi manusia. Kalau yang pertama sudah dibahas, firman adalah pencipta, firman adalah Allah, Allah menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang keempat, benih yang dikandung dari Roh Kudus, yang adalah Roh Tuhan itu sendiri, bukan hasil hubungan seks manusia. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jelas kandungan dari Yesus adalah Roh Tuhan itu sendiri. Yang kelima, Yesus disebut anak Allah karena benihnya berasal dari Allah, yaitu firman yang kekal. Firman itu kekal selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yang keenam, apa itu ilahi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai sifat-sifat Tuhan. Sifat yang ada pada Yesus yang terbesar adalah kasih. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam Dia. Yang ketujuh, Yesus satu-satunya manusia yang terlahir
kudus. Dan kudus itu hanya ada pada Tuhan saja, sifat karakter daripada Tuhan sendiri. Semua manusia telah berdosa. Manusia yang kudus disebut juga sebagai manusia ilahi. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jelas Yesus manusia ilahi. Percayalah, Dia Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya juga manusia. Terbukti, Dia dilahirkan dari seorang wanita, dari rahim seorang wanita. Percayalah, Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Amin.